Iki kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Ranistianti dengan NPM A1A02233. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan tentunya saya berasal dari Universitas Bengkulu. Sebelum masuk ke videonya, saya ada pantun nih. 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku sama kamu cinta sampai tua. Cintaku tuh dengan Kali ini serius deh. Pohon belimbing lebat buahnya, cocok disanding dengan manisan gula. Pak Noer yang baik sekali orangnya, jangan lupa nilai A ya Pak. Few moments later. Sebelum kita masuk pada video yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu visi dan misi dari prodi saya. Visi untuk menyelenggarakan pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Indonesia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional tahun 2025. Nah, adapun untuk visinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan bahasa Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter, berdaya saing internasional. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian kawasan pesisir dan hutan hujan tropis bidang pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan memperoleh rekognisi internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan wilayah dan nasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama kegiatan Tridharma dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia dalam berbagai instansi lokal, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sistem tata kelola program studi yang profesional, tangguh, adil, dan berkelanjutan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Noermanza, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 6 materi. Yang pertama yaitu uji validasi dan rehabilitasi, yang kedua uji normalitas dan homogenitas, yang ketiga korelasi, yang keempat analisis regresi, yang kelima pengujian perbedaan dua parameter rata-rata, dan yang keenam yaitu analisis varians. Oke guys, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Lupa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya jangan lupa tekan tombol loncengnya. Check it out. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas butir soal. Adapun yang pertama yaitu hakikat. Validitas atau ketepatan suatu alat ukur dengan melakukan fungsi ukurnya menurut Supardi 2015 halaman 98. Adapun jenis validitas yang pertama yaitu validitas isi atau kokuler, mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua, validitas konstruksi, butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, validitas ada sekarang atau empiris, hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Adapun yang keempat yaitu validitas prediksi, memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian ada cara menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Yang pertama, kalian bisa menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif dengan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut.
Bisa kalian ikuti langkah-langkahnya. Kemudian, untuk langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Yang pertama, kalian harus menghitung skor butir pertanyaan dan skor total. Misalnya diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa berikut. Tabelnya dapat kalian lihat pada layar. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari nilai MP dan nilai NT. Di mana nilai MP dan nilai NT keterangannya sudah ada tadi di atas. Kemudian dari nilai ini kita harus mencari nilai MP atau rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Kemudian untuk mencari nilai MT atau rata skor total, kalian dapat menjumlahkan skor total dengan responden 1 sampai 10, kemudian dibagi keseluruhan peserta tes. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari nilai P dan Q. Mencari nilai P, kemudian mencari nilai Q. Dan yang keempat yaitu mencari nilai ST atau standar deviasi skor total. Penjelasannya bisa kalian lihat pada PPT. Kemudian pada tabel 2 yaitu perhitungan standar deviasi total hasil tes mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Ini untuk respondennya dan ini dikalikan seperti pada dilakukan penjumlahan seperti pada rumus ini dan dijumlahkan. Maka nilai standar deviasi sebagai berikut dapat kalian lihat pada layar. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung validitas butir soal nomor 1. Dan yang keenam yaitu membandingkan nilai R kritis dengan R tabel, T tabel, R produk momen. Dan untuk klasifikasi tingkat validitas dapat kalian lihat pada layar. Kemudian yang C yaitu menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan tetap sama. Yang pertama yaitu menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Keterangannya dapat kalian lihat pada layar. Kemudian yang D itu menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Yang pertama, menghitung validitas dengan rumus produk momen. Yang kedua, menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RxY dengan T tabel. Dan yang E itu menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Yang pertama dapat dilakukan menghitung validitas dengan rumus produk momen. Yang kedua, menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RxY dengan T tabel. Yang F yaitu menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Yang pertama menghitung reliabilitas dengan rumus alpha convex. Yang kedua menetapkan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11 apabila melebihi nilai 0,7. Kemudian kategori koefisien reliabilitas menurut Guilford 1956 halaman 145 dapat kalian lihat pada layar. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua yaitu uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama itu adalah hakikat. Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal menurut Kadir 2015 halaman 143. Adapun teknik analisis yang wajib uji normalitas, yang pertama ada uji T atau t-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh penelitian dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang B yaitu uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh sebuah variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Yang ketiga ada teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Yang pertama chi-kuadrat atau chi-square. Salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Yang B uji gamma, salah satu dari uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi atau uji ini mengukur
hubungan dengan sifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Kemudian yang C, uji tahu atau uji korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Yang D, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney U-test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal dan atau interval. Yang E yaitu uji Wilcoxon-Signen test atau uji match pair test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Kemudian ada pengujian asumsi distribusi normal. Yang pertama ada uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Yang kedua uji normalitas data Galat taksiran dengan uji Lilliefors. Yang C uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Yang D uji normalitas dengan chi-square x kuadrat. Yang ketiga uji normalitas dengan Key-Plot. Adapun kalian dapat menggunakan uji normalitas menggunakan SPSS. Jangan lupa download terlebih dahulu SPSS-nya. Untuk contoh soal pada uji normalitas dan homogenitas akan saya cantumkan di deskripsi box karena saya sudah pernah membuat videonya. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu korelasi. Pengertian korelasi ganda atau multiplies correlation. Korelasi ganda atau multiplies correlation adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat atau dependen. Kegunaan korelasi ganda yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Uji korelasi ganda diperlukan digunakan dalam penelitian karena uji korelasi dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa hubungan antara dua variabel bebas atau satu variabel terikat pada suatu kelompok data. Untuk contoh soalnya akan saya cantumkan pada deskripsi box karena sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Baik, kita masuk pada materi yang keempat yaitu regresi. Analisis regresi sederhana. Adapun pengertiannya yaitu analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas prediction terhadap variabel tak bebas menurut Kadir 2015 halaman 175 dan persyaratannya yaitu sebagai berikut. Dapat kalian baca pada layar. Yang kedua yaitu jenis analisis regresi. Analisis regresi atau analek sederhana. Yang kedua, analisis regresi analek ganda atau 2 prediktor. Yang ketiga yaitu analisis regresi analek ganda 3 prediktor. Untuk perbedaannya dapat kalian screenshot saja ya. Kemudian, perhitungan analisis regresi analek 2 ganda prediktor dengan SPSS. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan SPSS untuk melakukan perhitungan analisis regresi ganda 2 ini. Kalian harus unduh SPSS terlebih dahulu, maka tampilannya kalian bisa ikuti langkah-langkah sebagai berikut ini. Bisa kalian pause saja ya videonya karena durasi. Sorry, laptopnya lelet. Nah, jika menggunakan SPSS, maka semuanya akan lebih mudah dan kita akan mendapatkan nilainya lebih cepat dibanding kita menghitung secara manual. Namun alangkah baiknya kita bisa menghitung secara manual maupun dengan SPSS. SPSS hanya untuk mempermudah kita saja. Baiklah, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu pengujian perbedaan dua parameter rata-rata.
Adapun pengertiannya sebagai berikut. Uji perbedaan dua parameter rata-rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan menurut Kadir 2015 halaman 295. Jenisnya ada 3, yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, sampel tak bebas, dan sampel tak homogen atau heterogen. Adapun uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas sebagai berikut. Yang pertama, pengertian yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen menurut Kadir. Ada pengaruh metode mempelajari inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi. Dapat kalian baca sendiri. Dan kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu analisis variance atau analysis of variance ANOVA. Yang pertama, pengertiannya analisis variance adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau juga bisa ex post facto menurut Kadir 2015 halaman 313. Jenisnya ada 3. Yang pertama, analisis satu jalan. Yang kedua, satu jalan group within treatment atau GTW. Dan yang ketiga yaitu analisis dua jalan. Untuk analisis satu jalan dapat kalian lihat pada PPT ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa melakukan langkah-langkah analisis varian satu jalan ini dengan SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dapat kalian lihat pada layar dan bisa kalian screenshot ataupun kalian record ya teman-teman. Setelah kalian memasukkan data ke SPSS, kalian harus memberi nama di sini untuk metode dan kemampuan, kemudian desimalnya di-nolkan saja karena kita menggunakan 0,05. Untuk value-nya ini ditulis 1, 2, dan 3. Setelah itu akan muncul seperti ini karena kalian harus menandainya dulu di Excel ya teman-teman. Kemudian kalian pilih Analyze Convergence One Way ANOVA. Kemudian kalian bisa masukkan untuk metodenya di faktor dan independent listnya kemampuan menulis. Kalian pilih post hoc multiplies, lalu kalian conteng yang 2K dan kalian continue. Kemudian yang option, jangan lupa kalian conteng yang description dan homogen of ini, pokoknya ya continue. Salah guys, option di sini kan. Dan itu kalian pilih ini dan oke. Kemudian untuk analisis varian satu jalan group within treatment atau GTW, kalian bisa lihat pada layar. Dan ini untuk analisis dua jalan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Untuk contohnya ya akan saya cantumkan di deskripsi box saja karena saya sudah pernah memberi contohnya di video sebelumnya. Oke guys, bye-bye. Sampai jumpa. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk Bapak Noer karena sudah mengampu mata kuliah statistik pendidikan ini selama 1 semester. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa.